Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Albab dengan NIM akhir 21. Pada kali ini saya akan membuat video optik modern, yaitu mini literatur review dengan judul sensor fiber optik untuk deteksi mikotoksin. Masuk ke bagian pendahuluan, di mana mikotoksin ini adalah metabolit toksik yang diproduksi oleh berbagai jenis jamur yang dapat ditemukan dalam berbagai jenis bahan makanan, di mana keberadaannya dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan manusia maupun hewan. Menurut data WHO 2023, jenis mikotoksin ini seperti aflatoksin B1, okratoksin A, dan fumonisin B1, serta zearalenone yang disebut ZEN, di mana banyak menyebabkan penyakit seperti adanya kanker hati, efek toksik pada ginjal, dan penurunan sistem kekebalan manusia, serta iritasi pada kulit. Nah, dari berbagai penyakit tadi yang sudah disebutkan, regulasi ketat terkait paparan mikotoksin ini telah ditetapkan berbagai negara untuk mengendalikan kandungan mikotoksin dalam makanan dan pakan. Namun dalam hal tersebut, sensor slot optik telah menunjukkan pengembangannya secara efektif, di mana sensor slot optik dapat mendeteksi mikotoksin dengan sensitivitas tinggi dan respon cepat. Di mana studi literatur yang saya ulas yaitu tentang pengembangan sensor slot optik untuk mendeteksi mikotoksin. Dengan penelitian terbaru menunjukkan hal positif. Sebagai contohnya, apta sensor slot optik chemiluminescence berhasil mendeteksi multiplex AF aflatoksin B1, fumonisin B1, dan okratoksin A dan ZEN yang sudah saya sebutkan tadi. Masuk ke bagian kajian pustaka, di mana kajian pustaka yang saya lakukan adalah terdapat 3 penelitian, yaitu penelitian pertama adalah mengusulkan biosensor berbasis aptamer dan protein pengikat tunggal SSB ini dengan mengkombinasikan sensor slot optik dan metode chemiluminescence, di mana chemiluminescence ini merupakan cahaya itu sebagai hasil dari produksi reaksi kimia menimbulkan hasil dari cahaya yang akan ditangkap oleh sensor slot optik. Nah, kemudian penelitian kedua itu fokus pengembangan sensor slot optik gelombang dengan menggunakan pelapisan MIP, yaitu polimer trimplin molekuler. Untuk penelitian ketiga ini mengulas metode deteksi mikotoksin menggunakan data internal reflection ellipsometri, yaitu TR, dan transducer LSPR berbasis nanostruktur emas. Namun yang saya akan lebih lanjut telah itu adalah penelitian pertama dan dimana penelitian kedua dan ketiga ini sebagai pembanding hasil. Masuk ke bagian metode. Nah, untuk kedua metode tadi dari beberapa jurnal saya akan memanfaatkan internet untuk mencari informasi tentang literasi yang lakukan, di mana saya menerapkan strategi untuk mencari literatur dengan mudah, sistematis, dan sederhana, di mana strategi yang saya terapkan adalah menggunakan metode search engine yang menyediakan fasilitas mencari literatur khusus seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, sains, dan teknologi sebagainya, di mana jurnal lainnya seperti Science Direct, ASC American Chemical Society, dan Taylor and Francis Online, dan banyak jenis lagi sesuai topik, di mana saya memanfaatkan fasilitas pencarian dengan memasukkan kata kunci untuk mempermudah pencarian jurnal dengan memanfaatkan boolean logic yang terdiri dari and, or, not untuk mendapatkan data dan jurnal terkait topik yang sudah ditentukan. Nah, metode yang saya gunakan pada literatur ini adalah metode studi literatur dengan data kuantitatif dari berbagai penelitian dengan pendekatan deskriptif, di mana penelitian kuantitatif ini lebih menekankan pada survei, di mana pada penelitian tersebut, yaitu penelitian pertama ini, yaitu membahas tentang deteksi mikotoksin, di mana sampelnya adalah aflatoksin B1, okratoksin A, fumonisin B1, dan zearalenone atau ZEN dengan metode sensor slot optik berbasis apta sensor. Yang sudah saya jelaskan tadi, aptamer sensor. Kemudian slot optik ini dikembangkan berdasarkan pengenalan spesifik protein pengikat tunggal yaitu SSB, di mana sensor ini dapat secara efektif mengenali dan mendeteksi beberapa jenis mikotoksin seperti yang tadi, aflatoksin B1, fumonisin B1, okratoksin A, dan zearalenone atau ZEN, di mana secara bersamaan dalam satu pengujian tanpa memerlukan proses operasi yang rumit. Hasil penelitian tersebut ini menunjukkan bahwa sistem apta sensor slot optik chemiluminescence memiliki kemampuan untuk melakukan analisis yang peka dengan batas deteksi rendah.
Nah, memungkinkan aplikasinya dalam pengujian on-site dalam sampel makanan secara nyata, di mana seperti ada serial bayi dalam sampel makanan. Nah, untuk kemudian persoalan fisiknya yang digunakan sebagai parameter penelitian dan implementasi fenomena akan saya jelaskan pada bagian analisis dan hasil pembahasan. Selanjutnya kita masuk pada bagian analisis. Nah, di mana analisis ini saya analisis lebih lanjut untuk penelitian 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Nah, untuk penelitian pertama ini dari Yaksuijia dan kawan-kawan, di mana saya ini dari orang Cina. Untuk desain penelitian ini dilakukan secara eksperimen. Hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian adalah mengembangkan biosensor berbasis aptamer dengan menggunakan teknologi slat optik untuk mendeteksi mikotoksin dalam bahan makanan. Di mana sampel yang digunakan adalah berupa tepung beras bayi, kue beras bayi, dan tongkat tumbuh gigi yang dilakukan dengan botol sampel yang sudah terisi aflatoxin B1, fumonisin B1, dan octatoxin A, serta zearalenone atau zen. Di mana variabel yang digunakan atau besaran fisis yang teliti pada eksperimen ini mengacu pada keberadaan jenis 4 mikotoksin di atas, yaitu yang tadi ini 4 mikotoksin berdasarkan intensitas chemiluminescence yang didefinisikan sebagai IO dan I, di mana ini sebagai intensitas yang bisa dianggap sebagai besaran fisis. Kemudian dengan hasil menggunakan metode chemiluminescence, yaitu proses emisi cahaya atau cahaya yang dihasilkan dari proses reaksi kimia dengan mengombinasikan apta sensor dapat mendeteksi 4 jenis mikotoksin tadi. Nah, untuk analisis pada penelitian kedua yaitu ada Suan Anton dan kawan-kawan, sama menurut saya dari orang Cina, di mana desain penelitian ini dilakukan secara eksperimen karena tujuan dari penelitian adalah pengembangan sensor molekuler berbasis gelombang optik slat optik polystirena terlimpin molekuler atau MIP untuk mendeteksi senyawa seperti herbisida 2,4-T dan mikotoksin dengan citrinin sebagai mikotoksin representatif, di mana sampel yang digunakan ini pada penelitian ini berupa yaitu sampel ini herbisida 2,4-T dan citrinin digunakan dalam berbagai konsentrasi yang akan dilakukan uji lanjut dengan ikatan MIP tadi ini, polystirena terlimpin molekuler. Di mana variabel atau besaran fisik yang diteliti pada eksperimen ini adalah melibatkan konsentrasi dari MIP tadi pada slat optik dan respon gelombang optik terhadap 2,4 dan sedikit. Dimana dari metode polimer terlimpin molekuler atau MIP dapat hasil untuk mengukur respon sensor terhadap senyawa target yaitu 2,4-T dan sedikit menggunakan gelombang optik pada slat optik dan telah diimpin molekuler. Selanjutnya masuk ke bagian analisis ketiga, yaitu pada penelitian ketiga, yaitu tentang Nabok dan kawan-kawan. Desain penelitiannya sama, yaitu setelah eksperimen, yaitu dengan mengembangkan metode deteksi mikotoksin yang efektif dan sensitif menggunakan dua pendekatan utama itu. Yang pertama, total internal reflection ellipsometry yaitu TIRE, dan kedua itu transducer localized surface placement resonance atau LSPR berbasis struktur nano-emas dan biosensor interferometer polarisasi berbasis gelombang datar. Nah, di mana sampel yang digunakan ini pada penelitian ini berupa nano-emas dan antibodi yang berupa aptamer. Selanjutnya, variabel yang atau besaran fisik pada eksperimen ini melibatkan karakterisasi nanostruktur emas, khususnya diameter dan ketebalan rata-rata nano emas, di mana didekati dengan puncak serapan LSPR dan spektrum ultraviolet visible, yaitu selain itu karakteristik dispersi indeks bias dan koefisien lainnya, di mana hasil ini dari metode TIRE dan LSPR tadi dapat mendeteksi mikotoksin dengan melibatkan karakteristik emas dihasilkan melalui analisis film emas tipis dan annealing dengan sensitivitas tinggi dan pemantauan kriteria pada tingkat nanometer. Masuk pada hasil pembahasan, yaitu dari penelitian pertama ini saya akan analisis lebih lanjut sehingga mendapatkan hasil pembahasan sebagai berikut, di mana pengembangan biosensor berbasis aptamer ini dengan menggunakan teknologi slat optik untuk mendeteksi mikotoksin dalam bahan makanan secara simultan.
Nah, metode yang digunakan yaitu metode chemiluminescence yang sudah saya jelaskan tadi, di mana cahaya ini diproduksi sebagai hasil dari reaksi kimia atau sebagai proses emisi cahaya. Sebagai langkah awal untuk mendeteksi jenis mikrotoksin, dalam penelitian tersebut menggunakan sistem sensor slot optik chemiluminescence dalam pembuatan probe slot optik. Nah, sebelum itu diperlukan adanya mobilisasi pada permukaan probe dengan SSB tadi, yaitu protein pengikat untai tunggal, dengan metode ikatan kimia pada gambar tersebut. Di mana pada gambar berikut ini, kali ini ada slot optik, terdapat molekul yang memiliki gugus hidroksil atau bisa disebut sebagai OH. OH ini kemudian OH ini diubah dengan 3 ATMs, yaitu 3 aminopropil trimetoxysilana, untuk menambahkan ini amina gugus fungsional yaitu NH2 ini. Ketika diubah dengan ATMs ini OH menjadi ini NH2. Nah, kemudian untuk lebih lanjut, penelitian tersebut menggunakan EDC atau NHS yang ditambahkan protein pengikat tunggal ini SSB untuk menerapkan NH2 ini sebagai reaksi lebih lanjut menjadi sebagai rantai tersebut. Nah, di mana C kan memiliki rantai 4, di mana setelah digunakan metode EDC atau NHS yang ditambahkan SSB ini, NH2 ini sebagai berikut menjadi rantai tersebut, di mana C ini memiliki 4 rantai yang pertama ada NH dan 2 rantai ada O. Sebentar, ada suara jam dari masjid. Saat ini waktu menunjukkan 4:02. Saat ini waktu menunjukkan 4:02. Ya, maaf, tadi ada suara jam dari masjid. Nah, di mana dari rantai tadi ini, masih ini memiliki rantai 4 yaitu NH, dan O ini memiliki 2 rantai yaitu sebagai berikut, dan ini SSB ini tadi, sehingga terdapat 4 rantai dari C ini. Nah, kemudian dari 4 rantai ini ditambahkan GSSG yaitu glutathione disulfide, ditambahkan ke sini. Ini sebagai fungsi sebagai molekul jembatan untuk membentuk ikatan silang antara dua molekul dan struktur beda menjadi sebagai berikut. Nah, lanjut. Selanjutnya ini dilakukan uji coba pertama untuk mendeteksi 4 jenis mikrotoksin sebagai sampel, yaitu aflatoxin B1, fumigation B1, dan ochratoxin A, serta zearalenone atau zen. Nah, dengan menggunakan sistem sensor aptamer tadi, yaitu di mana ada 2 kondisi utama target, yaitu ungu dan target 100 pg per mili. Nah, ini di mana target ini tidak ada menurut saya tidak ada aptamernya, di mana sebagai ungu dan hijau ini sebagai 100 pg per mili sebagai warna hijau dalam botol sampel dengan hasil sinyal chemiluminescence yang diukur. Nah, di mana pada hasil berikut ini menurut saya menunjukkan bahwa adanya penurunan intensitas sinyal ini dari keempat sampel ini. Nah, menurut saya ini adanya penurunan intensitas ini terjadi ketika mikrotoksin, yaitu sampel tadi mikrotoksin dicampur dengan botol sampel, di mana penurunan tersebut disebabkan oleh pengenalan spesifik sensor aptamer, yaitu tadi. Nah, ini sensor aptamer yang tadi dengan mengkombinasikan pada SSB tadi protein pengikat untai tunggal, di mana penurunan ini disebabkan adanya untuk yang pertama itu pengenalan spesifik sensor aptamer dengan SSB yang sudah terimobilisasi yang tadi. Nah, di mana ini? Nah, ini di mana SSB ini sudah diimobilisasi, kemudian dikenai dengan pengenalan sensor aptamer sehingga menghasilkan sebagai berikut. Nah, dari grafik tersebut dapat dijelaskan ada berdasarkan fisik, yaitu intensitas sinyal ini sebagai intensitas sinyal chemiluminescence, di mana fenomenanya adalah penurunan intensitas sinyal. Nah, selanjutnya dari pengujian tersebut dilakukan karakterisasi lanjut tentang sensor tadi, aptamer sensor slot optik menggunakan metode chemiluminescence dengan menganalisis karakterisasi dan kinerja analitis dari fiber optik.
untuk mendeteksi mikrosin. Nah, di mana keberhasilan imobilisasi pada SSB tadi dikonfirmasi melalui analisis phase transform infrared dan ultraviolet visible dan gambar AFM atau Atomic Force Microscope, di mana pada gambar ini merupakan pada phase transform infrared dan gambar B ini merupakan gambar grafik dari ultraviolet visible dan ini merupakan Atomic Force Microscope. Nah, di mana dari gambar tersebut ini ada 3 gambar menunjukkan bahwa pada spektrum phase transform infrared ini menunjukkan puncak absorpsi yang mengindikasikan SSB tadi. Nah, ini SSB pada slot optik dengan menggambarkan sejauh mana cahaya ini melewati dari suatu materi pada berbagai panjang gelombang dengan memanfaatkan konsep transmisi dengan ini bilangan gelombang. Nah, untuk gambar B ini kan ada spektrum ultraviolet visible, yaitu dimana menunjukkan pada puncak absorpsi protein 280 nm, dimana ini sebenarnya menurut saya ini, nah ini 280 nm. Nah, itu setelah adanya imobilisasi SSB dengan memanfaatkan parameter panjang gelombang atau lambda serta morfologi dari variasi ketebalan permukaan slot optiknya. Nah, kemudian ada gambar AFMI, Atomic Force Microscope, di mana gambar ini menunjukkan perubahannya sesuai dengan permukaan sensor, di mana adanya pengoptimalan beberapa faktor yang mempengaruhi respon sensor yang dilakukan sebelum mengevaluasi kinerjanya. Nah, langkah selanjutnya, karena imobilisasi SSB sudah dikarakterisasi lanjut melalui analisis phase transform infrared dan ultraviolet visible dan atomic force yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dari ini ada penelitian lanjut tentang yang ini tadi. Nah, di mana penelitian selanjutnya ini memfokuskan pada kinerja analisis optical fiber optic sensor. Nah, dengan menganalisis kinerjanya dilakukan uji coba lanjut pada percobaan pertama ini tadi. Nah, ini yaitu dengan melakukan uji coba lanjut untuk sebagai stabilitas penyimpanan opta sensor slot optik dengan konsentrasi sama yaitu 100 Pg per mili dengan waktu mulai dari yang baru sampai 21 hari, dimana dengan suhu masing-masing sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, menurut saya ini untuk dengan suhu ini saya lupa menuliskan, itu dengan suhu 4 derajat Celcius pada hasil yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Nah, dimana menunjukkan sebagai berikut ada tabel penyimpanannya untuk FBI, untuk flumisin B1, aflatoxin B1 dan ochratoxin A dan zearalenone pada waktu dari baru sampai 21 hari dengan suhu 4 derajat Celcius. Nah, di mana pada gambar tersebut sama seperti ini menunjukkan sedikit penurunan respon dari pengujian aflatoxin B1, flumisin B1 dan ochratoxin A serta zearalenone atau zen. Di mana tingkat keberhasilan yang dapat dipertahankan ini lumayan yaitu sekitar 90% dan 85% setelah penyimpanan dari 14 hari sampai 21 hari. Dimana dari menunjukkan ini bahwa sensor yang sudah digunakan pada ini dapat mempertahankan kinerjanya dengan baik dalam waktu yang jangka lebih panjang sampai 21 hari. Dimana ini memberikan keyakinan tambahan atas daya tahan sensor terhadap perubahan lingkungan dan dalam stabilisasi penyimpanan. Nah, ini merupakan gambar dari stabilisasi penyimpanan opta sensor slot optik. Nah, selanjutnya dari stabilisasi penyimpanan ini dilakukan uji coba tingkat lanjut untuk mencapai angka keberhasilan, di mana dilakukan uji coba pada 3 makanan bayi, yaitu tepung beras bayi, kue beras bayi, dan coklat tumbuh gigi bayi sebagai uji kelayakan dengan deviasi standar relatif dengan hasil pada gambar berikut. Nah, di mana pada gambar itu ada tepung beras bayi, kue beras bayi, dan coklat tumbuh gigi bayi, di mana hasil tersebut pada aflatoxin B1,
Fungsi B1, observation A, dan Z ini menunjukkan kelayakan dalam aplikasi praktis, di mana aplikasi sensor slot optik ini digunakan untuk deteksi mikrotoxin aflatoxin, VFD1 dan observation A seperti dan Z ini dalam digambarkan baik seperti halnya pada gambar ini, yaitu ada tingkat pemulihan yaitu tinggi dari 4 mikrotoksin dari ini tinggi dari dalam 3 sampel adalah dalam 3 sampel tepung beras bayi, kue beras bayi, dan tongkat tumbuh gigi bayi, dimana untuk aflatoxin B1 ini sebagai sampel 95 sampai 195% ini 2 sampai 109%. Nah, untuk fungsi B1 ini mulai dari 91,6 sampai 107 sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya dari aflatoxin A ini dari 93,71%, 9,93,7 dan sampai 110%, di mana 110 ini sebagai berikut. Nah, ini dan yang terakhir adalah zearalenone yaitu dari 90 sampai 110%. Nah, di mana 110 ini sebagai berikut dan dimulai dari 90 sampai 100%. Nah, di mana dari deviasi standar relatif ini semuanya kurang dari 7,2%. Nah, di mana hasil tersebut menunjukkan bahwa sensor yang dikembangkan ini dapat digunakan dan diandalkan secara praktis untuk mendeteksi mikrotoxin dalam sampel tersebut, di mana sampel ini ada kue beras bayi, tepung beras bayi, dan tongkat tumbuh gigi bayi. Di mana hasil tersebut sudah menunjukkan bahwa sensor ini sudah dapat mendeteksi mikrotoxin yaitu aflatoxin B1, fungsin B1, observation A, dan zearalenone. Nah, selanjutnya, nah ini sudah tadi pada gambar ini, di mana hasil pada gambar berikut menunjukkan kelayakan dalam aplikasi praktis. Aplikasi sensor slot optik ini digunakan untuk deteksi multiplex aflatoxin B1, fungsin B1, observation A, dan zearalenone dalam digambarkan bayi seperti pada gambar berikut, yaitu tingkat pemulihan tinggi dari 4 mikrotoxin dalam 3 sampel yaitu 95 sampai 109% itu untuk aflatoxin B1, di mana ini 109% ini. Nah, kemudian ada untuk fungsi B1 ini dari 91,6 sampai 107. Nah, ini adalah 100,7%, dan untuk 93,7 sampai 110% untuk zearalenone. Nah, hal tersebut menunjukkan dari deviasi standar relatifnya semuanya kurang dari 7%, di mana hal tersebut bahwa sensor aptamer ini dengan metode chemiluminescence yang dikembangkan dapat dikandalkan secara praktis untuk mendeteksi mikrotoxin dalam 3 sampel tadi, yaitu kue beras bayi, tepung beras bayi, dan tongkat tumbuh gigi bayi, dan bisa digunakan sebagai sampel makanan lainnya. Nah, bisa dilihat kesimpulannya, keberadaan mikrotoxin ini dalam makanan dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan manusia, di mana sudah ada 4 jenis sampel tadi, aflatoxin B1, fungsin B1, observation A, dan zearalenone. Namun adanya tersebut, sensor optik muncul sebagai solusi sebagai menjanjikan untuk mendeteksi mikrotoxin, di mana keunggulan utama teknologi ini adalah sensitivitas tinggi dan kemampuan mendeteksi perubahan molekuler dengan akurasi tinggi. Nah, di mana metode ini melibatkan sensor slot optik dalam deteksi mikrotoxin dalam mengalami perkembangan, di mana hasil pada eksperimen pada hasil pembahasan tadi menunjukkan bahwa aplikasi slot optik ini mampu mendeteksi mikrotoxin dalam rentang konsentrasi yang luas dan batas deteksi rendah, di mana dilakukan pada uji coba pada sampel makanan bayi, tepung beras bayi, kue beras bayi, dan tongkat tumbuh gigi bayi, di mana aplikasi sensor slot optik ini mengindikasikan bahwa dapat digunakan dalam pengujian offset pada sampel makanan nyata, di mana setelah keseluruhan pengembangan sensor optik khususnya aplikasi slot optik yang sudah dijelaskan tadi menawarkan solusi efektif dan praktis dalam mendeteksi mikrotoxin. Nah, ini berikut daftar pustaka yang saya gunakan, yaitu terdiri dari 3 penelitian tadi sebagai berikut. Nah, dari hasil presentasi ini saya tutup. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.